Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Tebar Iman ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki setiap manusia, bahkan kepada makhluk yang lainnya sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran Surat Al-Hud ayat 6. Ayat di atas jelas menerangkan bahwa Allah telah menjamin rezeki hambanya. Namun semua juga bergantung pada ikhtiar dan tawakal kita dalam menyebutnya. Dalam Islam ada beberapa faktor yang bisa membuat rezeki seseorang menjadi terhalang atau terhambat. Lalu faktor apa saja itu? Sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Berikut 7 faktor atau penyebab rezeki seseorang menjadi seret atau terhambat. Yang pertama yaitu kurang ikhtiar. Memang Allah telah mengatur rezeki kita, tapi bukan berarti kita tidak berusaha maksimal dan pasrah begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di muka dan di belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini menerangkan bahwa dalam menyebut rezeki kita diminta untuk berikhtiar yang terbaik. Tentu ikhtiar yang kita lakukan ini juga harus sesuai dengan syariat, artinya harus diraih dengan cara yang halal dan baik. Yang kedua, karena berbuat kemaksiatan. Perbuatan maksiat atau menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah ternyata juga bisa menghambat rezeki kita. Dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah kamu terhadap perbuatan maksiat. Sesungguhnya seorang yang melakukan perbuatan dosa, rezekinya menjadi terhalangi, padahal sebelumnya telah disediakan untuknya. Tafsir Ibnu Katsir, Quran Surah Al-Qalam ayat 17-18. Adapun pelaku maksiat yang diberikan nikmat dan rezeki yang berlimpah, hakikatnya bukanlah nikmat melainkan istijrot. Itulah musibah berupa nikmat atau jebakan dari Allah yang membuat pelakunya terlena dengannya sehingga semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kufur nikmat
atau tidak bersyukur. Rasa syukur adalah suatu perbuatan yang menunjukkan berbagai pengaruh dari nikmat yang dilimpahkan Allah kepada hambanya, di mana hati dan keimanan ikut dilibatkan dalam menampakkan rasa syukur tersebut. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 ditegaskan bahwa dalam sikap yang mudah bersyukur dengan melibatkan kerendahan hati dan juga sadar bila semua rezeki, kesehatan, dan ilmu hanyalah berasal dari Allah, maka Allah akan semakin melimpahkan nikmat kepadanya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku akan sangat berat. Quran surah Ibrahim ayat 7. Yang keempat, kikir atau kurang bersedekah. Sangat jelas bagi seorang muslim yang memiliki sifat kikir atau bakhil terhadap nikmat yang diberikan Allah, maka akan dicabut dan dipersulit segala urusannya terkait rezeki. Hal tersebut salah satunya tertuang dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah kamu dan janganlah menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan janganlah kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, enggan membayar zakat. Zakat merupakan salah satu amalan yang Allah syariatkan bagi umat muslim yang sudah terkena nisab atau wajib zakat. Tentu bila mana untuk kita yang sudah seharusnya menunaikan zakat tapi enggan membayar zakat tersebut akan memiliki konsekuensinya. Salah satunya adalah potensi terhambatnya rezeki kita. Yang keenam, sibuk dengan dunia dan lalai dengan akhirat. Meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai seorang hamba kepada Allah karena terlalu sibuk bekerja untuk mendapatkan keberlimpahan harta. Kalaupun mendapat harta yang berlimpah karena kerja kerasnya di dunia, harta tersebut menjadi tidak berkah karena kewajibannya kepada Allah ditinggalkan dan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Dan hal itu pada akhirnya akan menjadikan sebab rezekinya seret, bahkan segala nikmat yang telah ia dapat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, memakan uang atau harta haram. Memakan uang atau harta haram juga bisa menjadi faktor penyebab rezeki seseorang menjadi terhambat. Karena uang haram jelas tidak berkah meski secara fisik memiliki harta yang berlimpah. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa faktor atau penyebab terhambatnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.